Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, bukan pertama kali sekelompok orang mengatasnamakan sebuah perusahaan merampas motor warga. Video oknum yang diduga debt collector mengambil paksa motor seorang perempuan viral di Sidoarjo, Jawa Timur. Video perampasan motor yang diduga dilakukan oleh debt collector ramai beredar di media sosial. Lokasi terjadi di tempat parkir depan perusahaan jasa pinjaman di Jalan Diponegoro, Sidoarjo, Jawa Timur. Pada saat aksi penyitaan, korban perampasan bersikukuh mempertahankannya lantaran motor yang diambil merupakan milik pamannya. Awalnya saya kan belanja di Pasar Larangan. Terus? Habis itu pulang dari sana, kira-kira dari alun-alun ada yang membuntuti lah. Dia manggil-manggil. Saya tidak merasa, jadinya saya terus sama suami. Terus? Toh nyampe jembatan layang, saya dipepet. Sesudah jembatan layang dipepet. Terus kemudian? Dipepet. Pertama satu motor, habis itu ada lagi dua motor, satu motor lagi, jadi dua motor. Dia maksa ngajak ke sini, tapi saya nggak mau. Saya ngomong, saya tunggu di sini aja mas, lek sampean mau ngambil surat. Dia maksa ngajak ke sini, nggak bisa mbak, sampean harus ikut, cuma sebentar aja. Kasus dugaan pengambilan paksa oleh debt collector ini tengah ditangani Polresta Sidoarjo. Korban dan saksi sudah dimintai keterangan oleh petugas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Lovi. Kalau biasanya kita lihat peristiwa kebakaran, selalu ada perjuangan para pemadam kebakaran. Iya. Biasanya itu adalah kaum pria biasanya ya. Nah, umumnya petugas pemadam kebakaran memang identik dengan kaum pria, pemirsa. Namun seiring berjalannya waktu, profesi ini juga melibatkan kaum perempuan. Tidak hanya urusan administrasi, puluhan petugas perempuan yang akrab disebut Sri Kandi ini ikut terjun ke lapangan untuk menjinakkan si jago merah. Penasaran dengan sosok mereka? Berikut liputan selengkapnya. Penanganan kebakaran tidak hanya dilakukan kaum pria. Sejak 3 tahun terakhir, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung merekrut kaum hawa untuk bergabung bersama pasukan penjinak si jago merah. Terjadi kebakaran rumah di Jalan Cibangulo, Kelurahan Malayar, Kecamatan Batu Nunggal. Persiapan. Jika tidak terjadi peristiwa, petugas perempuan yang dijuluki Sri Kandi ini mengurus administrasi di kantor. Namun saat sirine peringatan berbunyi dengan sigap, mereka bergegas menggunakan seragam khusus lengkap dengan alat penunjang keselamatan lain dan siap menuju lokasi. Dan awalnya saya pengen tahu di lapangan itu kayak gimana sih, taunya makin sini kok makin seneng ya gitu. Walaupun ini istilahnya pekerjaan untuk laki-laki ya, tapi menurut saya pribadi kita pun perempuan harus bisa. Para Serkandi Diskar PB Kota Bandung memang terlatih, mulai dari membantu mengurus administrasi, berkendara, hingga ikut menjinakkan si jago merah. Namun tak hanya itu, mereka juga kerap membantu memberi motivasi kepada korban kebakaran di lapangan. Jadi tidak hanya pemadam itu dari pria, tapi Sri Kandi ini sangat membantu bila mana terjadi kebakaran, kemudian terjadi bencana yang lainnya. Mereka itu membantu dalam memulihkan emosi korban kebakaran. Gitu. Saat ini jumlah Sri Kandi yang diperbantukan berjumlah 35 orang dengan usia rata-rata di bawah 30 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Apa yang membuat para perempuan-perempuan tangguh ini memilih profesi ekstrim? Kita langsung tanyakan dengan rekan Irfan Budiawan yang ada di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Jawa Barat. Irfan, jadi apa nih yang membuat para Sri Kandi ini memilih profesi ekstrim pemadam kebakaran? Terima kasih Lovi dan juga Fandi. Ya, betul sekali bahwa
rekan-rekan dari Diskar PB Kota Bandung ini memiliki para perempuan hebat yang disebut dengan Sri Kandi Pemadam Kebakaran, di mana kurang lebih 35 perempuan bergabung di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung atau Diskar PB Kota Bandung. Lantas apa yang menjadi latar belakang para perempuan ini bergabung di Diskar PB Kota Bandung? Kita akan berbincang langsung bersama rekan-rekan dari Diskar PB Kota Bandung, yaitu rekan-rekan dari Sri Kandi Diskar PB Kota Bandung sudah bergabung bersama kami. Ada salah satu anggota juga, yaitu ada Mbak Ratika Yuli Puspita. Selamat siang Mbak Ratika. Siang Mas. Terima kasih Mbak Ratika sudah bergabung di iNews pada kesempatan kali ini. Mbak Ratika, sebetulnya apa yang melatar belakangi rekan-rekan, terutama ini kaum hawa ini, untuk bergabung di Diskar PB Kota Bandung menjadi seorang pemadam kebakaran nih Mbak Ratika? Lebih ke awal mulanya sih lebih ke panggilan jiwa ya, untuk menolong sesama gitu. Kebetulan di sini ada wadahnya kan gitu. Walaupun misalnya pertama masuk sini niatnya tidak untuk seperti itu, karena awalnya diperbantukan untuk administrasi, berjalannya waktu kita sering ke lapangan dan di situ membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita. Di situ kita merasa terpanggil gitu Mas. Jadi udah enjoy aja di situ untuk membantu. Sejauh mana tugas pokok dari rekan-rekan Sri Kandi Diskar PB ini? Tugas utama kita yaitu membantu petugas pemadam kebakaran. Jadi kalau di lokasi kita bisa nge-backup rekan-rekan yang tempur di depan. Jika kebakaran besar kita bisa membantu membackup pemadaman. Tapi kalau misalnya kita tidak sedang melakukan pemadaman saat tempur di depan, kita membantu psikologi para korban. Misalnya kita menenangkan warga. Jadi peran kita di situ membantu mereka untuk menenangkannya. Jadi kan kadang ada warga yang merasa histeris atau misalnya sampai harus kayak gimana. Disitulah tugas kita untuk psikologi untuk mereka gitu. Kalau kita lihat ini begitu banyak alat-alat yang cukup berat, nah seperti itu. Ini apakah ada hambatan ketika bertugas, terutama memadamkan api ataupun juga penanganan terhadap bencana alam ini? Alhamdulillah Mas, karena kita berlatih di sini. Karena semua ada teknik, karena dengan adanya latihan itu, jadi kita mengetahui teknik yang harus digunakan untuk mempergunakan alat-alat tersebut. Okay. Gitu. Walaupun badan kita misalnya, saya masih kecil, tapi yang teman-teman saya yang besar, yang kecil pun masih bisa menggunakan peralatan tersebut, karena kita punya tekniknya dengan berlatih itu. Oke, kalau melihat juga ini cukup banyak rekan-rekan dari Diskar PB Kota Bandung yang tentunya juga tergabung dalam Sri Kandi ini. Total ada berapa dan bagaimana proses perekrutannya? Kita semuanya ada 34 orang. 34 orang, 8 orang itu ada di UPT. Perekrutannya kita ada 2 angkatan sebetulnya, angkatan 2017 dan 2019. Itu perekrutannya bareng-bareng sama rekan-rekan yang laki-laki. Itu perekrutannya nanti ada pendaftaran, ada seleksi, semua dari seleksi fisik, seleksi wawancara, dan psikotes. Kesulitan apa ketika memadamkan api ataupun juga ketika berada di lapangan yang ditemui oleh rekan-rekan Sri Kandi ini? Kesulitannya mungkin kalau misalnya kebakarannya di padat penduduk ya, itu kita sulit untuk bergerak gitu. Belum lagi masyarakat yang pada berkerumun gitu kan, pada nontonin. Nah di situ pun kadang tugas kita untuk membantu, ayo ke masyarakat bisa dibuka jalan buat para petugas biar mempermudah kita dalam memadamkan. Oke, ini kan perempuan. Nah, ketika respon dari masyarakat melihat loh, ternyata ini ada para perempuan yang menjadi anggota pemadam kebakaran. Seperti apa respon di masyarakat yang diterima oleh rekan-rekan Sri Kandi ini? Sampai saat ini mungkin yang underestimate itu masih ada ya. Memang underestimate dengan ngapain sih perempuan bisa apa gitu. Padahal kita di lokasi pun kita bisa ngangkat selang yang kata Mas itu tadi beratnya kayak gimana, nozzle dan megang air itu, nozzle pemancar itu kan kalau tekanannya besar itu kan kalau kita nggak tahu teknik kita bisa loncat itu Mas, bisa kebanting. Oke. Ada satu yang berkesan nggak ketika memadamkan api di lokasi? Kalau berkesan sih hampir semua kebakaran yang lebih dari 1 hari itu pasti ada kesannya Mas. Pasti ada kesannya, selalu ada cerita di situ. Dan sebetulnya kan kita di sini tidak pemadaman aja ya. Kita pun membantu penyelamatan kayak evakuasi kayak gitu. Kayak kemarin evakuasi, kita sempat evakuasi cincin ibu-ibu yang depresi dan dia tidak mau dipegang sama anak laki-laki. Akhirnya kita yang turun tangan. Gitu.
Baik, Mbak Ratika, terima kasih banyak dan juga rekan-rekan dari Sri Kandi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung. Terima kasih atas bergabung di iNews pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, tentunya rekan-rekan dari Diskar PB Kota Bandung ini, terutama rekan-rekan dari tim Sri Kandi ini siap siaga selama 24 jam penuh apabila ada kejadian kebakaran ataupun juga kejadian bencana lainnya yang terjadi di wilayah Kota Bandung. Dari Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Irfan Budiawan, kita kembali ke studio bersama Fandi dan juga Lovi. Jadi ini para Sri Kandi pemberani yang berani menantang bahaya menghadapi api di lokasi kebakaran. Terima kasih, sehat selalu untuk teman-teman di sana dan terima kasih Irfan Budiawan melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, di tengah pandemi, OLX Autos meluncurkan kampanye dengan tagar atau hashtag gampangnya pasti. Kampanye ini sebagai bentuk informasi pada pembeli bahwa bertransaksi jual beli mobil bekas di platform OLX Autos sangatlah mudah dan terpercaya. Pandemi COVID-19 yang melanda tanah air dalam 1 tahun terakhir berdampak ke semua sektor bisnis, termasuk jual beli mobil bekas di platform OLX yang sempat turun sekitar 9%. Namun kini, OLX Autos meluncurkan campaign hashtag gampangnya pasti dengan tujuan untuk menginformasi masyarakat bahwa OLX Autos adalah platform yang terpercaya dan bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan transaksi yang mudah. Ada 2 cara jual beli dengan menggunakan OLX Autos, yaitu dengan datang langsung ke toko OLX atau secara online di platform OLX Autos. Di mana orang kalau orang mau beli mobil itu kan salah satu problem utamanya sebenarnya apa sih? Apalagi kalau mobil bekas ya, biasanya takut. Takutnya apa? Ada khawatir. Khawatirnya apa? Oh, nanti mobilnya rusak, kilometer diputer, bekas banjir, tabrak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita bilang nggak usah takut. Nggak usah khawatir, kenapa? Karena mobil bekas semua yang dibeli sama kita bilang ada 7 hari buyback guarantee, artinya saya akan beli balik, gitu ya. Terus bisa ada 30 hari garansi mesin, ada gratis perawatan berkala. Jadi semua mobilnya itu benar-benar berkualitas, bebas banjir, bebas tabrak, dan kita jamin lah mobil-mobil. Dalam bulan Ramadan kali ini, OLX juga meluncurkan program Ramadan Berkah, di mana setiap pembelian mobil di platform OLX Autos akan berkesempatan mengikuti undian berhadiah motor, konsol PlayStation, dan hadiah lainnya. Program ini berlaku hingga akhir Mei mendatang. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Warga berbondong menyerbu toko emas di Subang, Jawa Barat. Ya, apa yang dilakukan warga kami hadirkan jawabannya usai jeda.